adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak Mali berdoa semoga di pagi yang indah ini kabar adik-adik yang ada di rumah semuanya sehat dan luar biasa. Iya, hari ini merupakan minggu keempat kita ibadah tidak bertatap muka langsung. Tapi kakak Mali percaya bahwa itu semua tidak mengurangi hikmat kita dalam beribadah. Ya, kita akan memulaikan ibadah kita menyanyi satu kidung pujian, Ku Masuki Gerbang Itu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak remaja-Mu. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami semalam, sehingga pagi tadi Kau bangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan baru. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau kiranya pimpin sertai ibadah kami biar dapat berjalan dengan baik. Dan kami akan mendengarkan, membaca dan belajar bersama-sama akan firman-Mu. Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan memampukan kami untuk bersama-sama mengerti akan firman-Mu ini. Kakak Mali yang akan memberitakan firman-Mu, Engkau bungkus kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga dia mampu menjabarkan akan pelajaran yang akan kami terima bersama-sama. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 19 April 2020 kita akan masuk dalam pelajaran 15. Dan adapun bacaan kita hari ini diambil dari Yeremia 1 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10, ayat 19 dan ayat 18, serta 2 Raja-Raja pasal 22 sampai pasalnya yang ke-25. Dari semua bacaan kita hari ini dirangkumkan dalam satu judul, dipilih di usia muda. Dipilih di usia muda. Adik-adik remaja, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, Kamali mau bertanya dulu. Pernah nggak sih adik-adik merasa tidak percaya diri, merasa minder, merasa tidak mampu, dan tidak sanggup ketika diberi tugas atau tanggung jawab untuk adik-adik lakukan? Jika adik-adik pernah mengalami hal seperti itu sangat manusiawi. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal ini? Bagaimana supaya hal ini bisa kita lalui? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Adik-adik kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tokoh besar dalam Alkitab yang Tuhan panggil, Tuhan pakai ketika dia masih muda. Siapakah dia? Ya, benar sekali. Dia adalah Yeremia. Yeremia ini berasal dari keluarga
Imam Anadol. Adik-adik, apa yang Tuhan ketahui tentang Yeremia? Apa yang Tuhan ketahui tentang Yeremia? Dari pembacaan kita di Yeremia 1 ayatnya yang kelima berkata, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Tuhan telah mengenal Yeremia ketika Yeremia masih dalam kandungan ibunya. Tuhan sangat tahu siapa Yeremia. Tuhan tahu Yeremia tidak terlalu pandai berbicara. Tuhan tahu karakter Yeremia. Yeremia itu penakut, mudah putus asa, dan sangat emosional. Ketiga, kepribadian Yeremia Tuhan sangat tahu. Dia bisa mendengarkan dan sangat mudah memahami. Adik-adik kasih Yesus Kristus, Tuhan yang menciptakan Yeremia. Dia tahu kekuatan dan kelemahan Yeremia. Oleh karena itu, Tuhan memakai Yeremia sebagaimana apa adanya Yeremia, bukan Yeremia yang dibuat-buat. Di saat Yeremia putus asa, di saat Yeremia tidak percaya diri dengan segala keterbatasan yang dia miliki, Tuhan kembali mengingatkan Yeremia bahwa dia adalah nabi yang Tuhan pilih, Tuhan pakai, walaupun Yeremia akan menghadapi situasi yang sulit. Nah adik-adik, apakah Tuhan memilih Yeremia karena Yeremia pintar? Karena Yeremia berbakat? Karena Yeremia pandai berbicara? Tidak. Tuhan memilih Yeremia karena Tuhan tahu Yeremia akan mendengarkan dan melakukan semua apa yang Tuhan firmankan. Nah, bagaimana Yeremia menanggapi panggilan dari Tuhan ini? Kita baca dalam ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Yeremia mengemukakan alasan-alasan seperti yang disebutkan dalam ayatnya yang ke-6. Dan mengapa dia berkata seperti itu? Mengapa Yeremia mengatakan hal-hal alasan-alasan seperti dia tidak pandai berbicara karena dia masih sangat muda? Iya, Yeremia berkata seperti itu karena dia takut menghadapi reaksi orang. Dia takut menghadapi reaksi orang. Dia menganggap dirinya tidak mampu untuk menerima tanggung jawab ini. Dia sangat sadar diri. Dia merasa tidak terlalu pandai untuk berbicara, tidak sanggup untuk menghadapi para penguasa dan para raja-raja. Lalu bagaimana Tuhan menguatkan dan menghiburkan Yeremia? Ketika Yeremia mengemukakan alasan-alasan, ketika Tuhan memilih dia, berkata
dia tidak pandai berbicara, dia masih sangat muda dan sebagainya, Tuhan tidak menerima alasan-alasan. Pada ayat yang ke-7, tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau mengutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi, adik-adik, Tuhan tidak menerima semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Yeremia. Tuhan berjanji akan menyertai dan melindungi Yeremia dari bahaya apapun yang akan dihadapi. Itu adalah janji kehidupan Tuhan. Akan menjaga dan menyertai Yeremia dalam kondisi apapun, dalam bahaya apapun yang kira-kira akan mengintai kehidupan Yeremia ketika dia menjalankan semua tugas yang telah Tuhan embankan kepadanya. Dan satu lagi adik-adik, pada ayatnya yang ke-9, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia, sehingga semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yeremia itu semua asalnya dari Tuhan. Wow, sungguh luar biasa Tuhan kita adik-adik. Dari Yeremia yang masih sangat muda, tidak pandai berbicara, mudah putus asa, tidak percaya diri, karena perkenan Tuhan, campur tangan Tuhan, dia menjadi pribadi yang mampu berani tampil di depan orang-orang, berani tampil di depan para penguasa dan raja-raja. Ketika Tuhan memilih Yeremia, dia tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan akan memakai dia untuk berbicara kepada raja-raja, bahkan kepada 5 raja sekaligus. Kepada Raja Yosia, kepada Raja Yoahas, kepada Raja Yoyakim, kepada Raja Yoyakim, dan kepada Raja Sedekia. Nah adik-adik, bisa nggak sih adik-adik bayangkan betapa sulitnya Yeremia pergi kepada semua raja, kelima raja ini tadi yang tidak mau mendengarkan pesan Tuhan bagi mereka. Dan Yeremia memberitahukan kepada mereka tentang hukuman Tuhan atas bangsa. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yeremia seperti janjinya tadi. Tuhan yang memanggilnya ketika dia masih muda. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang menepati janjinya sampai selama Yeremia hidup. Nah adik-adik, bagaimana dengan kehidupan adik-adik? Di awal tadi, Kakak Mali sempat bertanya, pernahkah adik-adik mengalami situasi seperti yang diperhadapkan kepada dia merasa minder, merasa tidak percaya diri, merasa tidak mampu ketika diberikan tugas dan tanggung jawab. Apakah adik-adik pernah mengalami seperti itu? Kalau adik-adik pernah mengalaminya, itu sangat wajar. Tetapi hal manusiawi itu bagaimana bisa kita sehingga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita? Mengandalkan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak dipungkiri,
Kak Mali secara pribadi pun pernah mengalami hal seperti itu. Tidak percaya diri ketika diberikan tugas dan tanggung jawab, merasa diri tidak mampu untuk melaksanakan apa yang diembankan. Bahkan ketika Kakak Mali diberi tugas terpilih sebagai ketua remaja, wow, itu merupakan pergumulan yang sangat berat. Kakak Mali tahu kondisi saya, Kakak Mali tahu kemampuan dan kapasitas saya bagaimana. Saya berpikir, sanggupkah saya melakukan ini? Sanggupkah saya memimpin sebuah persekutuan yang di dalamnya beratus-ratus adik-adik remaja yang harus kita tuntun menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Memang ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, itu semua tidak akan bisa kita lakukan. Tetapi berserah kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan, semua itu dilalui. Dan puji Tuhan, Kak Mali menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Kak Mali didukung oleh kakak-kakak pengurus lainnya yang begitu luar biasa, begitu saling mensupport, begitu saling mendukung, mengayomi, begitu saling menghargai satu sama lain, sehingga tugas pelayanan ini dapat diemban dengan baik. Adik-adik, mulai dari sekarang, ketika adik-adik diberi tugas dan tanggung jawab oleh seseorang, ambillah itu. Kesempatan tidak datang dua kali. Lakukan itu dengan selalu mengandalkan Tuhan, selalu menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak memilih orang berdasarkan kemampuan mereka. Ingat, Tuhan tidak memilih orang berdasarkan kemampuan mereka, tetapi Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka yang telah Tuhan pilih. Tuhan tidak memilih orang berdasarkan kemampuan mereka, tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka yang telah Ia. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.